Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam untuk anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan tentunya semuanya bahagia. Nah, kembali berjumpa dengan Pangeran Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, Pangeran akan kembali menemani anak-anak semuanya untuk kembali belajar. Tepatnya kita akan belajar di kelas 5, tema 6, subtema 3, dan kita sudah memasuki pembelajaran ke-5. Oke anak-anak, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat dari Tuhan untuk bekal masa depan kita semuanya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari beberapa hal. Di antaranya adalah kita akan belajar tentang bahan konduktor dan isolator yang ada di sekitar kita. Kita juga akan mempelajari tentang teknik dalam menggambar cerita. Jangan lupa simak video ini sampai selesai agar anak-anak menjadi lebih paham terhadap materinya. Oke, langsung saja kita awali dengan bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Simak dengan baik ya anak-anak. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda apakah itu? Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Bagaimana cara kerja selimut? Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jaket dan sarung tangan wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu untuk memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Bagaimana dengan panci yang biasa digunakan di dapur? Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Ada bagian pada panci yang justru berfungsi sebagai isolator. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau masakan yang dipanggang. Pemanggang biasanya berbentuk kotak dan tertutup. Bentuk yang tertutup ini ingin memaksimalkan panas untuk mematangkan makanan secara merata. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Kamu tentu memiliki setrika di rumah. Dahulu, ketika listrik belum banyak digunakan, masyarakat menggunakan bara arang sebagai sumber panas. Arang hitam dibakar terlebih dahulu. Setelah menjadi bara, baru kemudian dimasukkan ke dalam setrika. Setrika ditutup dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Biasanya, setrika arang ini terbuat dari tembaga yang berat. Berbeda dengan setrika listrik yang digunakan saat ini. Sumber panas berasal dari aliran listrik yang memanaskan kumparan di bagian bawah setrika. Agar panasnya sampai dari kabel listrik ke pakaian, maka pada alas atau bagian bawah setrika dibuat dari bahan logam. Sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Nah, dari bacaan yang sudah kita baca bersama, mari kita tentukan isi dari tiap-tiap paragraf. Kita mulai dari paragraf pertama.
Isinya tentang barang-barang dalam kehidupan sehari-hari yang banyak memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator. Isi di paragraf kedua adalah cara kerja selimut yang merangkap udara. Isi di paragraf ketiga, panci terbuat dari bahan aluminium. Nah, aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Sedangkan isi di paragraf keempat adalah oven atau pemanggang menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Isi di paragraf kelima, mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Sedangkan isi di paragraf ke-6 adalah cara kerja setrika baik yang zaman dulu maupun yang zaman sekarang. Nah, sekarang kita coba temukan barang-barang di sekitar kita ya. Tentukan nama alat dan bagiannya, bahan, kegunaan, serta sifat hantarannya. Nomor 1 contohnya adalah pegangan panci. Kita lanjutkan langsung ke nomor 2. Pegangan spatula. Ayo anak-anak, siapa yang tak tahu spatula? Spatula adalah nama lain dari serok yang digunakan untuk memasak ya. Bahannya adalah plastik pegangannya. Kegunaannya untuk memegang spatula, untuk memasak ya. Sifat hantaran dari pegangan spatula ini bersifat isolator. Berikutnya ada handle pintu yang berbahan besi atau logam. Kegunaannya tentu saja untuk membuka dan menutup pintu. Sifat hantaran dari handle pintu ini bersifat konduktor. Lanjut, ada alas setrika. Bahannya terbuat dari besi. Kegunaannya untuk merapikan baju. Sifat hantarannya konduktor. Berikutnya ada kursi tamu dengan bahan kulit. Kegunaannya untuk duduk. Sifat hantarannya adalah isolator. Yang terakhir ada lemari baju dengan bahan kayu. Kegunaannya adalah untuk menyimpan baju. Sifat hantaran dari lemari baju adalah isolator. Nah, demikianlah bahan-bahan atau alat-alat yang ada di sekitar kita. Nanti anak-anak bisa menentukan sesuai dengan alat yang ditemukan di rumah masing-masing ya. Nah, lanjut. Siapa yang tahu gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar cerita. Tahu nggak ceritanya tentang apa? Kalau dilihat dari gambarnya, itu cerita tentang Malin Kundang. Yuk kita bahas teknik gambar bercerita. Sebelumnya kita bahas dulu tentang pengertian gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak, untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau hanya imajinasi. Nah, teknik dalam gambar cerita ini ada dua. Yang pertama, teknik ring. Coba lihat. Biasanya menggunakan apa ini? Ya, betul sekali, pensil. Ada lagi? Ya, krayon. Berikutnya, contoh lain adalah ballpoint. Itu adalah beberapa alat dengan teknik ring pada gambar cerita. Selanjutnya adalah teknik basah, di mana kita bisa menggunakan yang pertama, cat air. Ada juga cat poster, dan berikutnya cat minyak. Nah, itulah perbedaan alat dari yang teknik kering dengan teknik basah. Sekarang kita akan coba memperhatikan hasil gambar cerita yang menggunakan teknik kering ataupun teknik basah. Yang pertama, kita bisa melihat gambar dengan menggunakan pensil ya. Biasanya pensil yang digunakan adalah ukuran 2B sampai dengan 6B. Wah, gambarnya walaupun hanya hitam putih terlihat sangat bagus ya. Berikutnya ada krayon. Nah, krayon ini memiliki varian warna yang sangat banyak. Nah, apa krayon dibuat? Krayon merupakan campuran antara lilin dan bahan pewarna yang aman untuk anak-anak ya. Coba lihat gambarnya, sungguh sangat menarik bukan? Berikutnya ada pulpen. Nah, pulpen juga digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas. Ciri-cirinya adalah tegas dan garis-garis. Nah, ini adalah contoh gambar cerita yang digambar dengan menggunakan ballpoint. Nah, berikutnya ini adalah contoh gambar yang menggunakan teknik basah ya. Biasanya menggunakan cat minyak, pada bahannya adalah kanvas ya, media alas gambarnya. Nah,
Demikian anak-anak, tidak terasa pembelajaran untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Ingat, masa depan kalianlah yang menentukan. Sekian dari Pangeran Diponegoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.